لنا رمضان وعسى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة إلى سيدنا ونبينا كريمنا محمد صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والأنبياء والصديقين جميع من الصالحين والفاسقين والقرى والمحدثين خصوصا إلى سيدنا إمام الغربتنا إمام الحمد محمد الرجال أن الله يدعو علينا من علمه بركة وكرامة وسلم إلى أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأمتنا وخالنا خالاتنا والمجابة علينا وعليكم أجمعين بسم الله الله في أهل المسجد مجاهدين المحفلة وسائر المسلمين والمسلمات من أن كانوا برها وبارها من الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم وجعل جناتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawati wa asaba alal a'mali shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizati dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna hasanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah istiqamah majelis pengajian kitab Muqasyafatul Qulub. Semoga semuanya kita yang hadir yang senantiasa setia di majelis ini tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang diakui oleh Sayyidina Al-Imam Hujatul Islam, pengarang dari kitab ini, khusus salam guru kita Ulama Abdullah Al-Rus, dan juga para guru-guru kita yang lain, Haji Abdul Aziz beserta para takmir, para pejuang, para pecinta masjid mujahidin semuanya, insyaallah mendapat pandangan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua jerih payah perjuangan beliau, para simpatisan majlis, simpatisan masjid, semuanya mendapat pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa lagi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya siapapun yang memakmurkan majelis pengajian yang di dalamnya dikaji
ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW adalah menyenangkan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari payah perjuangan para guru-guru, mobil khusus, para takmir, para simpatisan, para pecinta masjid Mujahidin ini mendapatkan pandangan yang khusus dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menyenangkan hati beliau. Manakala hati beliau senang, maka Allah pun senang. Mudah-mudahan hal ini menjadi suatu amaliyah yang istiqomah untuk kita semuanya hingga kita dipertemukan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada Babur Rabi Asyar dari kitab Mukasyyafatul Qulub ini, fi itmamis shalah bil khudu' wal husyu', yang di dalamnya menjelaskan tentang menyempurnakan sholat secara khudu' dan khusyuk. Mu'alif memulai pembicaraannya dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang beriman atau orang mukmin. Siapa orang mukmin yang bahagia ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang beriman ketika sholat, mereka di dalam sholatnya khusyuk atau menjalankan sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Kalimat i'lam ini tidak ditulis melainkan untuk menegaskan kalimat setelahnya, mana annal khusyu'a minhum man ja'aluhu min af'alil qulub. Sesungguhnya khusyuk dari orang-orang beriman tersebut ada di antara orang-orang beriman yang menjadikan khusyuk itu termasuk sebagian perbuatan hati. Di khusyuk itu dijadikan sebagai suatu perbuatan hati. Apa perbuatan hati? Yang kita rasa. Kalau kita disakiti orang, dihina orang, yang sakit kuping apa hati? Nah, kita tiba-tiba dipelototin orang, kita nggak salah, nggak apa pelototin orang. Yang sakit pundak kita apa hati? Nah, berarti rasa sakit itu perbuatan hati. Ketika orang yang kita sayangi, kita kasihi, sakit atau misalkan meninggal, yang sedih tumit kita apa kaki? Yang sakit perut kita, yang mual apakah apa hati? Berarti sedih itu perbuatan hati. Ketika kita mendapat karunia besar, misalkan
dagangan kita laku banyak dan untungnya gede, kita senang. Nah, yang senang itu telinga kita apa hati? Hati. Nah, demikian juga khusyuk di dalam sholat. Yang merasakan khusyuk itu, ada sebagian orang beriman yang merasakan khusyuk itu sebagai sebuah perbuatan sholat yang dirasakan ketika sholat. Kal khauf warobah, tidak jauh beda seperti rasa takut yang mendera kita dan rasa senang yang kita rasa. Tiba-tiba angin bertiup kencang, hujan gede. Di depan rumah kita ada pohon besar. Angin bertiup kencang, persis ke arah rumah kita. Ada rasa takut di dalam hati kita, khawatir pohon itu tumbang atau patah dahannya mengenai kita. Atau anak kita masuk ke dalam jumlah murid terbaik atau ranking 1, hati kita senang, marhaba. Atau kita mendapat rezeki yang besar, hati kita senang. Nah, demikian juga khusyuk di dalam sholat. Ada di antara orang yang beriman yang seperti itu. Jadi khusyuk dijadikan sebagai perbuatan di dalam sholat. Artinya yang dirasakan ketika sholat. Wa minhum man ja'alahu min af'alil jawari. Ada juga di antara orang beriman yang menjadikan khusyuk itu sebagai perbuatan anggota tubuh. Seperti apa? Kasukun, seperti diam, enggak bergerak. Watarkil iltifat, tidak larak lirik kiri kanan. Fokus pandangan ke tempat sujud. Tangan, kaki, kepala, badan semua diam. Wal abas, tidak main-main. Kalau kata orang Sunda, ente ngopepang. Jadi tangannya diem, kakinya diem, tubuhnya, anggota tubuhnya yang rintik. Ada juga yang seperti itu. Jadi yang memandang khusyuk itu dengan diamnya anggota tubuh dari mulai tangan, kaki, semuanya, dan tidak mata tidak larak lirik kanan kiri, juga tidak main-main. Wa qad ikhtalafu bil khusyuk, dan para ulama berbeda pandangan tentang khusyuk. Jadi ada terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai apa itu khusyuk. Hal huwa min faraidis shalah, apakah khusyuk ini termasuk keparduan sholat? Au min fadhailiha, atau khusyuk ini adalah termasuk keutamaan sholat. Jadi ulama berbeda pandangan masalah khusyuk. Apakah khusyuk ini termasuk keparduan sholat atau keutamaan sholat? Jelas keparduan dan keutamaan beda.
Kalau keparduan ketika tidak dijalankan dosa. Kalau keutamaan tidak dijalankan tidak dosa, tapi ketika dijalankan kita mendapat keuntungan, nilai plus, nilai lebih. Beda, jelas ya. Ala qaulain. Perbedaan pandangan ulama di sini pada dua kaul. Pada dua kaul pendapat. Wastadalla man qala bil awal, golongan pertama yang berpendapat bahwa sholat, bahwa khusyuk adalah keparduan sholat, bihadisin, berdasarkan dalil hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa lil abdi li sholati illa ma aqal. Laisa lil abdi min sholati illa ma aqal. Tidak terdapat pada seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang ia pahami, apa yang ia rasakan, artinya khusyuk. Wa biqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, aqimmis sholah lidzikri, tegakkan sholat olehmu untuk mengingatku. Wal ghaflah tudadu dzikr, dan ghaflah lawannya ingat. Ghaflah lupa, lawannya lupa ingat. Di dalam sholat, aqimis sholat lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Nah, ketika ingat ada berarti khusyuk. Manakala ingat tidak ada berarti yang ada ghaflah, lupa. Ketika ada ghaflah, khusyuk tiada, karena lawannya, melawani. Walihada, nah karena inilah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu menjadi sebagian dari orang-orang yang ghaflah atau yang lalai. Garis miring, tidak khusyuk. Wa akhraja Baihaqi an Muhammad bin Sirin qala, Imam Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat dari Imam Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin. Beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza da'a rafa'a basarah ila sama. Manakala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengarahkan pandangannya ke langit. Panujilatil ayat, maka diturunkanlah ayat ini yang tadi disebut. Wazada Abdul Razak an Sayyidina Abdul Razak menambahkan, fa'amarah bil khusyuk faroma bibasari nahwa masjid. Allah memerintahkan beliau supaya khusyuk, maka beliau SAW mengarahkan pandangannya atau penglihatannya ke tempat sujud.
Kalau kita ke sejadah, ke tempat sujud, padahal bukan sejadahnya, tempat sujud. Wa akhraja al-Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah. Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi mengeluarkan hadis dari Sayyidina Abi Hurairah. Perkataan dari Sayyidina Abi Hurairah, kana idza shalla rafa'a basara ila sama fanuzilat hadhil ayat. Baginda Nabi SAW bila mana beliau salat, beliau mengangkat pandangannya ke arah langit, lalu turunlah ayat ini. Nah, setelah itu papa sah. Setelah turun ayat ini, beliau pun menundukkan kepala beliau, yaitu tadi mengarahkan pandangannya tidak lagi ke atas, tapi ke bawah, ke tempat sujud. Kenapa demikian? Sehingga di dalam sholat termasuk sunnah kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud supaya konsentrasi hati kita lebih fokus dan pandangan kita tidak taswis, tidak tidak gelisah, tidak riweuh, tapi fokus supaya tidak bimbang. Dengan fokus pandangan akan membantu hati lebih konsentrasi dan khusyuk. Waruya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al Hasan. Apa yang diriwayatkan? Annan nabiyya qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalus shalawatil khams kamatsali nahrin jarin ala babi ahadikum katsiril ma yagtasilu fih kulla yawm khamsa marat fahal yabqa alaih minadarni syai'un. Perumpamaan sholat 5 waktu, kata baginda Nabi, itu bagaikan kali yang mengalir di hadapan pintu rumah seseorang dari kalian. Katakanlah kalian, kita, airnya banyak, yang airnya banyak melimpah. Kemudian dia mandi setiap hari di sana, di air di kali itu 5 kali. Sekarang kita bayangkan untuk kita, kalau di hadapan rumah kita ala kali besar, airnya banyak, melimpah, bersih, setiap hari kita mandi di kali itu 5 kali. Apakah kira-kira di badan kita ada kotoran yang masih tersisa? Kira-kira sehari, nggak usah dikali besar lah, di kamar mandi kita aja yang seadanya airnya 5 kali mandi. Kira-kira masih ada nggak kotoran yang nempel di tubuh kita? 5 kali loh. Nah, ini perumpamaan sholat 5 waktu yang ditamsilkan, dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, anna sholawat tuthiru minad dunub wala tabqa minha syai'an fima dunal
kabair. Sholat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa. Yang dosa-dosa ini ditamsilkan, diumpamakan kotoran. Yang tadi bila mana kita mandi 5 kali, apakah kira-kira masih ada kotoran yang tersisa di tubuh kita yang nempel dengan mandi 5 kali? Maka dibayangkan, direnungkan. Demikian juga sholat. Sholat ini membersihkan dosa dan sedikit pun tidak tersisa kecuali dosa-dosa yang besar. Kecuali dosa-dosa yang besar. Semisal dosa dolim terhadap sesama, dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru. Selain itu, bersih oleh sholat, sebagaimana kita mandi dalam sehari 5 kali. Tentu badan kita ini bersih. Demikian juga dalam sehari kita sholat 5 waktu, maka dosa-dosa kita bersih oleh sholat tersebut. Kecuali dosa-dosa besar. Wahada, tapi bersihnya dosa-dosa ini dengan sholat bikhusyu'in, sholat yang dijalankan dengan hati yang khusyuk, wahuduri galbin, dan sholat yang dijalankan dengan hati yang hadir. Hati yang hadir itu apa? Hati yang ikutan sholat ketika kita sholat. Bukan hati yang ketinggalan di kali ketika kita sholat. Atau hati yang ketinggalan di rumah ketika kita sholat di masjid. Tapi hati yang ikut sholat ketika kita sholat, kita Allahu Akbar, hati ikut ngucapin Allah. Ketika kita baca tasbih, hati ikut baca tasbih. Jadi hati yang hadir, hati yang ikut sholat. Wa ila, jika tidak khusyuk, tanggung sedikit lagi. Tidak khusyuk, tidak hadir hati, kata Imam Ghazali, fahiya mardudatun alaih, maka sholat tersebut boro-boro membersihkan dosa, malah mardudatun alaih, tidak diterima oleh Allah. Mudah-mudahan bukan mardudatun alaih buat kita ya, tapi makbulun alaih, sholat kita diterima. Kita besar hati, insya Allah kita diimbangi dengan belajar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla rak'atain lam yuhdis nafsah fiha bi syai' min dunya ghafarallah lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa orang yang salat, dia tidak bicara pada dirinya, artinya hatinya ini ikut salat, tidak ada yang diceritakan atau yang diobrolkan di dalam dirinya perihal dunia, urusan dagangnya, urusan kerjaannya, urusan bisnisnya, tidak ada di hati nih, kosong. Yang ada adalah salat.
Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah lewat, yang sudah lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama furidatis salat wa umira bil hajj wa tawaf wa usiratil manasik li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya salat difardukan, haji diperintahkan, tawaf disiarkan. Haji dan tawaf diperintahkan dan manasik ibadah diperintahkan. Li iqamati dzikrillah, untuk menegakkan dzikrullah, untuk mengingat Allah. Fa idza lam yakun fi qalbi lil madhkur alladhi huwa al maqsud wal mubtada bila mana di dalam hatimu yang disebut itu bukan yang menjadi tujuan. Yang disebut siapa? Allah. Bukan yang jadi tujuan. Dan tidak ada rasa keagungan, mengagungkan, hati kita tidak mengagungkan. Wala haibah, dan tidak ada rasa segen kepada Allah. Pama kimatu dzikrik, lalu apa nilai pengingatan kamu? Ketika kita menyebut Allah, tapi di hati kita tidak ada rasa ta'zim, tidak ada rasa haibah kepada Allah. Pama kimatu dzikrik, lalu apa nilainya, harganya dzikir kamu? Bisa dimengerti? Ketika kita di dalam sholat menyebut Allah, tapi tidak ada rasa haibah di dalam hati kita terhadap Allah, lalu apa nilai dari sebutan kamu itu, sholat kamu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ini bisa jadi bimbingan untuk kita, sehingga sholat kita bisa meningkat kualitasnya. Mudah-mudahan atas segala kekurangan keterbatasan kita di waktu kebelakang, Allah mengampuni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah mengampuni istiqomah dalam pentakwaannya. Semoga masing-masing kita kembali sini adalah berbahagia. Ya Rabbana tarakna fiha man tarakna wa amana sabana واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي أسلم والدولة زمنا لكن سوي منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحكيم وآله وصحبه عداد قصر سلي والحمد لله بالبر والطمع والحمد لله بالبر والطمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم انصر سيدنا محمد.
صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah